Di sini kita diperintahkan untuk mengubah bentuk himpunan ini ke notasi pembangun himpunan. Baik, jadi kita mulai saja dari nomor 1. Yang bisa kita lakukan adalah untuk memperhatikan elemen-elemen yang ada di himpunannya. Bisa kita lihat bahwa elemennya di sini semuanya adalah bilangan bulat dan juga positif. Dan kemudian kalau kita perhatikan baik-baik, 2, 4, 8, 16, 32, 64, di mana ada pola lagi yang terlihat. 2 sama dengan 2 pangkat 1, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 8 sama dengan 2 pangkat 3, 16 sama dengan 2 pangkat 4, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menulis seperti ini. Ekspresinya adalah 2 pangkat n, di mana n-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka n adalah elemen dari bilangan asli. Soal nomor 2, kita lihat juga bilangan bulat dan dia terdiri dari negatif, 0, dan juga positif. Dan kita lihat lagi dia terdiri dari dot, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Kalau kita perhatikan baik-baik bahwa semuanya ini adalah angka-angka yang dihasilkan dari pengalian 3. Maka bisa saya tulis seperti ini notasi pembangun himpunannya. Ekspresinya adalah 3x, di mana x adalah elemen karena dia terdiri dari bilangan bulat dan juga positif negatif, maka dia adalah elemen dari himpunan bilangan bulat Z. Kemudian nomor 3, kita lihat lagi-lagi dia adalah bilangan bulat dan dia hanya terdiri dari bilangan bulat positif. Ada 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Kita lihat ada pola lagi di sini bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2, 9 itu adalah 3 pangkat 2, 16 itu adalah 4 pangkat 2, begitu pula 1 adalah 1 pangkat 2, dan 0 adalah 0 pangkat 2. Kemudian lanjut lagi 25 adalah 5 pangkat 2. Sehingga kita bisa melihat polanya, sehingga ekspresinya adalah x pangkat 2, di mana x adalah elemen dari bilangan bulat. Ya, karena kalau dia negatif dipangkatkan 2 juga dia akan menghasilkan positif. Misalnya negatif 2 dipangkatkan 2 menjadi 4, negatif 3 dipangkatkan 2 menjadi 9, dan seterusnya ya. Kemudian nomor 4, bahwa terlihat lagi ini adalah bilangan bulat dimulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi berurutan ya. Sehingga ini sangat mudah. Berarti x adalah elemen dari bilangan bulat, di mana karena dia dimulai dari 3, berarti 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8. Baik, kemudian kita ke nomor 5, nomor terakhir dari sesi pertama ini. Dia adalah himpunan yang dimana elemennya dimulai dari dot, 1/8, 1/4, kemudian 1/2, 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Ini agak tricky. Mungkin kita ubah sedikit ya, supaya terlihat polanya. Dot, 1/8. Kalau kita lihat 2, 4, 8, berarti ini sepertinya base 2 dengan pangkat tertentu. Berarti 8 sama 2 pangkat 3, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 1/2 sama dengan 2 pangkat 1, dan kemudian 1 itu 2 pangkat 0, 2 sama dengan 2 pangkat 1, 4 sama dengan 2 pangkat 2, dan 8 sama dengan 2 pangkat 3, dan seterusnya. Yang dimana ini sama dengan dot, 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Terlihat polanya, sehingga ini adalah ekspresinya 2 pangkat x, di mana x karena dia ada bilangan bulat negatif, 0, dan positif, maka dia elemen dari Z, bilangan bulat. Kita
Kita lanjut ke sesi kedua, di mana di sini kita diminta untuk menemukan kardinalitas dari suatu himpunan. Nah, mungkin ada yang masih lupa apa itu kardinalitas. Jadi simpelnya itu adalah jumlah elemen yang terdapat di suatu himpunan. Dan itu dilambangkan dengan garis seperti ini ya, garis vertikal yang membatasi kiri dan kanan dari suatu himpunan. Oke, jadi kita mulai saja dari nomor 1. Dan bisa kita lihat di sini kita mungkin bisa sedikit terkecoh ya, karena himpunan itu sendiri bisa menjadi elemen dari suatu himpunan lainnya. Seperti yang ada di sini. Saya coba bedakan dengan warna lain supaya terlihat. Elemen pertama adalah himpunan dengan isinya angka 1, dan kemudian elemen kedua adalah himpunan lagi yang dimana dia ada angka 2 dan di dalamnya ada himpunan lagi dengan angka 3 dan 4. Dan kemudian elemen ketiga adalah himpunan kosong, sehingga jumlah elemennya atau kardinalitas dari himpunan ini sama dengan 3. Kemudian nomor 2 bisa kita lihat lagi, dan di sini terlihat sedikit membingungkan ya, tapi sebenarnya kardinalitas dari himpunan ini adalah 1. Kalau kita lihat secara sekilas mungkin akan terlihat seperti ada banyak elemen di dalamnya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, elemen dari himpunan ini hanyalah 1, yaitu 1 yang berupa himpunan yang di dalamnya banyak himpunan lainnya. Jadi sebenarnya ini kardinalitasnya adalah 1. Jadi agak sedikit tricky ya. Kalau kita langsung sekilas mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Padahal itu hanya elemen dari himpunan yang menjadi elemen himpunan yang ingin kita cari. Agak membingungkan ya. Kemudian nomor 3 ini dalam bentuk notasi pembangun himpunan. Jadi mungkin supaya mudah kita konversi dulu bentuknya, di mana ekspresinya adalah X merupakan elemen dari bilangan bulat dan nilai absolut dari X kurang dari 10. Berarti dia include nilai negatif juga. Kurang dari 10. Berarti negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Ya, dimana totalnya adalah 18, oke? Nah, kemudian kita ke nomor 4. Di sini X merupakan elemen dari bilangan bulat dan X pangkat 2 kurang dari 10. Karena ini adalah pangkat 2, berarti dia include nilai negatif juga. Karena suatu angka negatif jika dipangkatkan 2 dia akan menjadi positif. Dan dia harus kurang dari 10, maka kalau kita lihat 4 kali 4 adalah 16, berarti lewat dari 10. Berarti kita nggak bisa include 4 ke atas. Tapi kalau 3 kali 3 atau min 3 kali min 3 akan menjadi 9. Yang ini masuk ke kriteria kita, yaitu kurang dari 10. Maka bisa kita tulis negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Yang artinya jumlah elemennya adalah 7. Kemudian nomor 5, nomor terakhir dari sesi kedua, kita lihat bahwa X adalah elemen dari bilangan asli dan X pangkat 2 kurang dari 0. Ya, artinya apa? Kalau dia bilangan asli, berarti dia adalah angka positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan semua nilai positif bilangan bulat yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya jika dipangkatkan 2 itu selalu lebih dari 0. Jadi bisa kita katakan bahwa himpunan ini tidak memiliki elemen di dalamnya, sehingga kardinalitasnya adalah 0. Di sesi terakhir ini kita diminta untuk membuat sketsa pada bidang X dan Y dari himpunan yang sudah saya buat di sini. Oke, kita langsung saja kerjakan dari nomor 1. Kita buat
koordinatnya x, y, di mana x adalah elemen dari interval positif 1 sampai positif 2, interval tertutup. Misalnya 1, ini 2, dan y nya adalah elemen dari interval tertutup 1 sampai 2, 1 dan 2. Berarti dia akan membentuk suatu persegi yang mencakup area ini. Kemudian nomor 2, kita gambar lagi koordinat x, y. Dia mintanya x adalah elemen dari interval tertutup negatif 1 sampai 1 dan y sama dengan 1. Oke, berarti mulai dari negatif 1 dan positif 1, ini 0 dan y nya 1. Yang berarti ini adalah satu garis lurus ya, dari negatif 1 ke 1 yang melewati atau intercept di poin y sama dengan 1. Ini dan ini set. Kasih warna aja dah biar lumayan terlihat. Oke, jadi itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, aduh nggak cukup ya, sini aja lah. Nomor 3, kita buat lagi x dan y, x, y, dimana nilai absolut x sama dengan 2, berarti include nilai negatif 2 ya. 2, negatif 2 untuk x nya, dan y adalah interval tertutup dari 0 sampai 1, 0 sampai 1, sehingga dia adalah dua garis vertikal yang dimulai dari negatif 2 di poin x dan 0 sampai 1 di poin y, dan juga 2 di poin x dengan poin y nya 0 sampai 1. Kemudian soal terakhir nomor 4, kita buat lagi x, y, dimana x, y adalah elemen dari bilangan real dan y nya lebih dari sama dengan x pangkat 2 negatif 1. Oke, jadi ini adalah persamaan kuadratik, dan karena ini adalah negatif 1, maka intercept y nya dimulai dari negatif 1 ketika x sama dengan 0, dan ketika x nya sama dengan 1 atau negatif 1, maka akan menjadi 0 untuk y nya. Maka bisa kita bikin seperti ini ya, set. Ups. Oke, jadi dia eksponensial kuadratik, dan karena y lebih dari sama dengan x pangkat 2 kurang 1, x dan y mencakup semua poin yang ada di area di atas garis ini ya, karena dia adalah elemen dari bilangan real. Jadi dia semua area yang ada di sini, dan ini terus berlanjut sampai ke atas sampai infinity. Oke, jadi sampai di situ saja. Sekian.